رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Hadirin jemaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu Ghazwatul Ahzab. Itu sudah habis, dan kemarin kita terakhir membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW dapat perintah untuk melanjutkan perangnya, melanjutkan pertempuran. Kemana? Ke Bani Quraidah. Yang jadi pembahasan salah satunya adalah ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk berangkat ke sana, la yusalliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Dan waktu itu terjadi dua pendapat. Ada yang karena di jalan, maksudnya waktu asar belum sampai, jadi pas waktu asar mau habis masih di pertengahan jalan, belum sampai ke kampung Bani Quraidah, sehingga sahabat saat itu terbagi dua. Ada yang berpendapat ya kita sholat di sini aja, kalaunya sampai ke kampung Bani Quraidah nanti waktu asarnya terlewat. Yang kelompok satunya tidak, kita sesuai instruksi Nabi, sholat asarnya di kampung Quraidah, Bani Quraidah. Konsekuensinya mereka sholat asarnya pada waktu malam, sudah bilang. Cuma dua pendapat ini tidak. Falam yu'annif ahadan minhum. Falam yu'annif ahadan minhum. Yu'annif itu Nabi tidak mencela dari dua kelompok ini. Nah ini salah satu hadis yang melahirkan ulama-ulama tekstual dan ulama-ulama yang kontekstual, sama-sama aja ujungnya. Nah itu sudah. Lalu wahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah. Rasulullah pun bersama para sahabat mengepung Bani Quraidah, dan mereka itu di dalam benteng lah. Benteng ini cukup kuat. Bentengnya cukup kuat, tidak bisa ditembus lah bahasanya itu. Wa hum mutahassinuna fi husunihim. Mereka bertahan di benteng. Jadi bentengnya kuat, persediaan makanan cukup. Nah, sehingga mereka memilih bertahan. Itulah. Ada dua riwayat dari Ibnu Hisham mengatakan pengepungannya 25 hari. Tapi kalaunya Ibnu Sa'ad mengatakan 15 hari. Itu sudah. Hatta jahadahum al-hisana. Pertolongan Allah bagaimana? Di momen ini pertolongan Allahnya adalah wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'ba. Ya, Allah lemparkan atau Allah buat hati mereka menjadi ketakutan. Ar-ru'ba. Tiba-tiba aja mereka yang di dalam benteng ini merasa ketakutan. Tiba-tiba. Dan ini tidak satu kali. Makanya salah satu keistimewaan Nabi Muhammad adalah nusirtu bir-ru'bi. Aku dapat pertolongan dari Allah, ar-ru'b, rasa ketakutan dari pihak musuh. Bukan karena faktor senjata, strategi, tapi karena faktor ketakutan. Tuh. Lalu bilanya ingat kemarin kan pemimpin Bani Quraidah itu namanya Ka'ab bin As'ad. Nah ini kan Ka'ab bin As'ad ini dipengaruhi oleh Huyai bin Akhtab untuk berkhianat.
Pada awalnya Ka'ab ini tidak mau, tapi akhirnya tergoda untuk berkhianat kepada Nabi Muhammad. Sudah saat mereka dalam kepungan, pemimpin Bani Quraidah ini, Ka'ab bin As'ad al-Qurazi memberikan pilihan kepada kabilahnya. Nah, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Sudah terobong, lalu beliau memberikan pilihan kepada kabilahnya. Apa pilihannya? Pilihan pertama lah berislamnya kita Nabi Muhammad ini jelas kayak utusan Allah ada. Kita tahu seberataan. Itu pilihan pertama lah. Fata'manuna ala dimaikum wa banaikum wa nisaikum. Kalian aman, anak aman, istri aman. Jawaban kaum Sidin, kabilah Sidin apa? La nufariqu hukmat Taurat abadan. Kada kami tidak akan berbisa dengan hukum Taurat. Bahasa nyamannya kalau sebagai Islam. Pilihan pertama. Pilihan kedua, pilihan keduanya agak aneh memang. Pilihan keduanya lah anak dan istri kita bunuh. Sudah, anak dan istri bunuh. Lalu kita semua berperang sehingga menang atau kalah itu tidak ada yang kita khawatirkan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Maksudnya bilanya kalah, anak dan istri mereka itu tidak jadi tawanan. Nah, sehingga kita bunuh aja anak dan istri. Mungkin kalau konteks hari ini aneh, tapi di masa itu lagi masa perang, ini pilihan yang cukup logis itu. Karena mereka tidak mau anak dan istri itu jadi tawanan. Itu kasihan hidupnya, nah bahasanya kan kita bunuh aja. Lalu ada yang menjawab, fama dzambul masakin, mereka salah apa, dosa apa sehingga dibunuh? Nah, itu dua dah di cancel. Yang ketiga, fa in abaitum hadhihi ayatan fa innal lailata lailatus sabt wa innahu asa yakuna Muhammad ashabuhu qad amanuna fiha. Pilihan yang ketiga, malam ini malam Sabtu dan Nabi Muhammad kan tahu hari Sabtu kita beribadah. Nah, buahnya nih kayaknya kada mungkin menyerang orang beribadah. Kayaknya tidak mungkin mereka menyerang orang beribadah. Itu tiga pilihan. Tapi sebenarnya tiga pilihan ini tidak ada yang diambil oleh kabilah Bani Quraidah ini orang Yahudi. Yang terjadi apa? Fanzalu pada akhirnya adalah mereka ar-ru'b, ketakutan tadi. Nah, tetapi setelah itulah summa innahum nazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim. Lalu mereka pilihannya ada tiga. Apa tadi pilihannya? Satu, kita berislam. Tidak. Pilihan kedua, kita perang. Anak istri kita bunuh dulu, kita perang. Lalu yang ketiga, kita bertahan di sini malam ini malam Sabtu, kita beribadah aman, tidak diserang. Pilihannya tiga. Yang pilihannya tiga ditolak semuanya. Tapi yang dipilih apa? Ternyata pilihan yang tidak ada pilihannya. Memilih pilihan keempat apa? Menyerah. Pilihan yang menyerah. Kebanyakan pilihan akhirnya ada memilih pilihan keempat yang tidak ada dalam pilihan, yaitu menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innahum nazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim. Bahasanya kami terserah hukum Rasulullah. Nah, tapi di masa lalu Bani Quraidah ini koalisi dengan orang-orang Aus. Bilanya ingat kan pertemuan bulan-bulan sebelumnya,
Kan di Madinah itu Khazraj dan Aus. Nah, masing-masing Khazraj dan Aus ini memiliki halif, hulafa, koalisi dengan orang Yahudi. Nah, kalaunya Aus itu koalisinya dengan Bani Quraidah. Jadi saat di pengapungan ini Bani Quraidahnya menyerah saja, maka Rasulullah ingin memberikan kayak keputusan kayaknya kayak kamu kita melihat film perang Badar lah, konteksnya hari ini agak sulit bang, cuma ini nasib pihak yang kalah itu terserah yang menang. Nah, maksudnya nasib yang kalah terserah yang menang. Kalaunya ini belum sampai bang kisahnya lah, tapi di waktu Fathu Makkah kan Nabi ini di hadapan orang-orang Makkah kayak apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Nah, kayak karena itu terserah Nabi Muhammad karena pihak yang pemenang itu rumusnya sama yang ini. Nah, cuma Nabi memberikan kesempatan karena Aus ini dulu koalisi dengan Quraidah, Nabi mempersilahkan kepada orang-orang Ansar dari kabilah Aus ini memutuskan nasib orang-orang Bani Quraidah. Ila wahidin min ru'asa il Ausiyyin, pemimpin dari orang Aus. Siapakah dia? Nah, faja'al al-hukma fihim ila Sa'ad bin Mu'adz. Yang dipilih Sa'ad bin Mu'adz. Ingat Sa'ad bin Mu'adz ini yang mengislamkan orang-orang Madinah. Aktsaru barakatan fil Islam. Wa kana qad usiba bihim bisahmin fil Khandaq. Beliau ini waktu perang Khandaq itu terluka parah karena anak panah. Fakana yudawi fi khaymatin hunak, dan beliau lagi mengobati lukanya tuh. Kenapa jadi kan luka? Kenapa berangkat ke Bani Quraidah itu kan perintah? Nah, tetap berangkat. Cuma lagi luka lah. Lalu jar Rasulullah, ini Sa'ad bin Mu'adz ini yang memutuskan, lalu dipanggil. Jadi kayak Nabi misalnya di situ Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adznya lagi di kemah. Ya Nabi, panggil Sa'ad bin Mu'adz karena dialah yang memutuskannya. Ini lihatlah Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penerima wahyu dari malaikat Jibril. Cuma di momen ini Nabi melakukan sesuatu yang berbeda. Apa? Bukan Nabi yang memutuskan, bukan Nabi yang menghukumi, tapi siapa? Nabi serahkan kepada pemimpin Aus. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Ada Nabi harus memutuskan. Ini Sa'ad bin Mu'adz, efek hukumnya tuh penting benar nih. Sudah lalu dikiau, dipanggil. Ata'ala himarin, di atas keledai. Falamma dana mil masjid qala al-ansar, sampai ketika dekat dengan masjid sebenarnya ini lain masjid Nabi bang, tapi di sinilah ujar Syekh Said Ramadan Al-Buti, laisal muradu bihi masjidu Rasulillah fil Madinah. Jadi bukan masjid Nabi di Madinah, tapi makanun ikhtatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baini Quraidah lis-salat faqana masjidan. Tempat itu diulah Nabi masjid waktu mengepung Bani Quraidah. Nah, itu maksudnya masjid. Sampai di situ, lalu ujar Nabi apa? Ini kan Nabi bersama para sahabat. Waktu Sa'ad bin Mu'adz datang, apa ucapan Nabi? Qumu ila sayyidikum aw khairikum, berdirilah karena pemimpin kalian datang. Istinbat hukumnya apa? Nah, di Said Ramadan Al-Buti ada menjelaskan di halaman berikutnya itu, ini dalil tentang disunahkan kita berdiri. Lagi duduk nih, kita duduk, disunahkan untuk berdiri apabila orang soleh datang, menghormati. Dalilnya ini
Nabi menyuruh sahabat sayyidikum. Nah, itu dalilnya. Karena terjadi perdebatan yang dihormati ini saya bergerak setuju. Cuma kalau di momen ini jelas yang pasti yang ada perdebatan adalah orang soleh, itu udah ada perdebatan di momen-momen khusus. Jadi bukan sekedar seremoni formalitas, memang ada dalilnya ketika ulama atau orang soleh datang. Inna haula nazalu ala hukmi. Ujar Nabi, mereka orang-orang Quraisy memang orang-orang Quraisy itu adalah request Nabi kena mengasih. Ujar Nabi, mereka orang-orang Quraisy mau engkau yang memutuskan hukum mereka. Silahkan Nabi. Nabi kadang mengintervensi, terserah aja. Soalnya kayak apa? Keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Ujar Sidin, taqtulu muqatalahum wa tusabbi dzurriyyatahum. Jawaban Nabi apa? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadaita bi hukmillahi ta'ala. Ini hanya momen tertentu bisa terjadi. Ujar Sa'ad bin Mu'adz, para tentaranya, kalau ini terjemah tuh ini, para lelaki yang masuk kriteria usia wajib militer, nah itu dibunuh semuanya. Dan anak-anak serta perempuan jadi tawanan. Itu. Setelah mengatakan itu, ujar Nabi apa? Qadaita bi hukmillahi ta'ala. Kamu memutuskan sesuai hukum Allah. Berarti Nabi ini ada wahyunya mengatakan hukum Allah itu sebujurnya. Nah, lalu ini juga jadi dalil tentang jawazu qitalin man naqadal ahda. Boleh membunuh terhadap orang yang mengingkari perjanjian. Ini dalilnya. Ini kalau kita hubungkan dengan pengusiran yang sebelumnya ya dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka semua sama-sama tidak menghormati perjanjian. Tuh. Nah, Bani Quraidah ini parahnya adalah di momen krusial lagi diserang pasukan Ahzab, diserang pasukan koalisi besar, lagi genting-gentingnya, ternyata Bani Quraidah berkhianat dari dalam. Ini yang menambah mungkin sanksi mereka. Itu lagi momen bahaya, membelot. Sudah. Di riwayatnya lah setelah itu Sa'ad bin Mu'adz ini apa ngaranya nih, luka beliau bertambah parah, setelahnya meninggal. Nah, jadi ini momennya berlanjut. Jadi ada dapat tulisannya. Cuma setelah Sa'ad bin Mu'adz memutuskan hukum ini, beliau kembali ke kabilahnya, lukanya diobati, tapi tidak lama kemudian meninggal Sa'ad bin Mu'adznya. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'adznya meninggal, lalu malaikat dari langit turun takziah. Sab'una alfan minal malaikati yusyai'unahu. 70.000 malaikat itu jumlahnya kada pasti lah. Kada mau hitung juga. Jadi dalam bahasa Arab itu 7 itu angka banyak. Kalau bahasa kita mungkin 1000 kali. Ini sudah 1000 kali. Sudah 1000 kali saya bilang. Padahal bukan 1000 kali. Paling 21 kali. Nah, kalau dalam bahasa Arab 7 itu hitungan banyak. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada angka 7 itu banyak lah itu. Itu diterjemahkan. Jadi kalau 7 itu angka banyak, boleh terjemahkan 1000. Sudahlah.
Kalau bahasa Indonesia, kambingnya berapa ekor? Ekor yang disebut. Kalau dalam bahasa Arab bukan ekor, tapi ros. Kamros. Bukan berapa kepala, berapa ekor diterjemahkan. Hampir nah. Kambingnya berapa ekor? Berapa? Nukar kambing berapa? Bahasa Banjar berapa ekor? Bahasa Indonesia berapa ekor? Ekor itu kan buntut. Tapi kalau dalam bahasa Arab ekor itu ya ros. Kamrosan artinya berapa ekor? Nah, itu cara menerjemahkan. Sudah. Nah, masing-masing dieksekusi. Nah, sampai ke si pembisik. Nah, kan Bani Quraidah ini aman tentram, tidak apa-apa. Datang salah satu pemuka Bani Nadir, namanya Huyai bin Akhtab. Ini ya kan yang mempengaruhi Ka'ab bin As'ad. Sampai giliran Huyai bin Akhtab, ujar bin Huyai bin Akhtab ini sudah hampir dieksekusi lah. Ujar Huyainya, saya tidak menyesal saya tidak menyesal mempengaruhi untuk membatalkan perjanjian ini, untuk mengkhianati perjanjian ini. Saya tidak menyesal. Nah, lalu dieksekusi. Sudah. Di cerita ini ada beberapa poin yang dibahas oleh ulama. Satu, jawazu kita liman naqadal ahda, boleh memerangi orang yang membatalkan perjanjian. Ini ada poin-poinnya tersendiri. Kadang langsung pernah ada catatannya tuh. Cuma secara umum ini dalilnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah jawazu tahkim fi umuril muslimin wa mahamihim. Boleh tahkim, jawazu at-tahkim fi umuril muslimin wa fi mahamihim al-idham wa ruju' fi dzalika ila hukmi muslimin adilin salihin lil hukmi. Jadi boleh tahkim itu apa ya? Mencari hukum, minta hukum kepada seorang muslim yang soleh. Kan di momen ini bukan Nabi yang memutuskan. Bahasanya lu ganti kayak ini. Kan ini dalam jumlah ini ada masalah. Ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, itu rancang. Faktanya Nabi masih hidup, Al-Quran masih diturunkan, bukan Nabi yang memutuskan. Malah Nabi menyuruh siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Itu artinya apa? Memutuskan sesuatu itu rumus-rumusannya banyak. Jelas nomor satu Al-Quran dan hadis, itu jelas dah, tidak diperdebatkan dah. Cuma ada momen di mana, nah makanya di sini bahasa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, jawazu tahkim fi umuril muslimin. Nah, karena terulang lagi masalah tahkim ini di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa tahkim kayaknya mirip-mirip dengan ini, walaupun ya tidak sama, cuma ada hubungannya lah. Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga, masyru'iyatul ijtihad fil furu' wa darurati wuqu'il khilaf fiha. Nah, harus ada ijtihad di momen-momen krusial. Harus ada ijtihad di momen-momen krusial. Momen krusialnya apa? Waktu Nabi menyuruh sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah. Nyatanya di tengah jalan waktu asar mau habis, sehingga dengan keterbatasan yang ada, dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka berijtihad. Kebetulan ijtihadnya menghasilkan dua pandangan. Pandangan pertama, sholat di tengah jalan ini jelas bertentangan dengan ucapan Nabi, tapi secara umum mereka benar. Karena apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Karena sholat itu sudah ada waktunya. Yang kedua, berpandangan bahwasanya hadis Nabi ini dilakukan secara tekstual, sehingga mereka sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah walaupun sudah gelap. Nah, ini dan dibenarkan kedua-duanya. Itu ijtihad.
eh, ada pilihan selain ijtihad tuh kadang bilanya di kita tawakuf. Ini belum dapat, belum ada tawakuf, no comment, belum dapat lagi tawakuf biasanya. Nah, ini perlu karena harus ijtihad waktu itu juga. Kalau kita lihat lembaga fatwa ulama kita, MUI, atau ada Bahsul Masail, ada Majelis Tarjih, ada Dewan Hizbah dan segala macam-macamnya tuh. Ada yang bisa langsung difatwakan, ada yang dipending, ada yang semampunya dulu, kan nanti direvisi. Fatwa MUI itu ada pernah merevisi vaksin haji tahun berapa ya? Tahun 2009 lah. Jadi waktu itu wajib vaksin. Waktu itu 2009 rasanya. Vaksin yang ada itu non halal. Nah, fatwa MUI waktu itu bisa dipergunakan di darurat. Dah pakai vaksin. Tahun berikutnya vaksin halalnya rasanya mah vaksin meningitis nih. Rasanya lah. Tahun berikutnya vaksin halal sudah ditemukan. Indonesia membeli vaksin itu. Nah, fatwa yang sebelumnya dibolehkan jadi haram karena vaksin halal sudah ditemukan. Bagusnya waktu itu vaksin non halal non labihan ini dikirim ke negara Afrika kalau tidak salah, yang ini ada Islam, tetap bermanfaat. Nah, itu bisa berubah tergantung situasi. Cuma kalau yang momen semyang asar tadi ini mau tidak mau harus berijtihad. Sama kayak kita di tengah hutan, kompasnya kada berfungsi, HP tidak ada, mau sholat bagaimana? Berijtihad. Ilmu falak, ilmu falak kada bisa. Ilmu falak kan ilmu yang mengukur kiblat, melihat hilal, itu ilmu falak. Ilmu falak ini dipelajari, jurusannya itu khusus, salah satunya ada di Semarang, UIN Wali Songo. Orang Kalsel itu di sana bisa seangkatan 3-5 kan banyak. Itu aja. Yang hari ini di Banjarmasin salah satu jadi andalan mengukur kiblat, bilanya pian mulai masjid atau langgar di Banjarmasin. Nah, ada yang alumni UIN Wali Songo tuh jadi konsultan buhan kan mengukur kiblat, Pahrin ngarannya. Nah, itu ilmunya ada, alatnya ada, jadi mengukur kelihatan berapa derajat tuh, dan masjid atau langgar itu bisa berubah. Makanya ada istilah kalibrasi, mengkalibrasi kiblat. Kita maulah masjid, langgar, pertama kali membangun sudah pas nih, tapi beberapa tahun kemudian perlu dikalibrasi karena ternyata kadang tanah itu bergeser, apalagi yang di pinggir banyu bisa bergeser. Nah, cuma kalau bergesernya sedikit aja derajatnya masih aman. Tapi kalau sampai yang ma'fu anhu itu sebenarnya lah 2 derajat. Jadi bila lewat daripada itu bisa taka Inggris bisa. Nah, cuma kalau dalam fikih asal kalau kita Indonesia asal menghadap ke barat. Nah, batasnya yang jelas salah itu 45 derajat. Itu jelas salah. Cuma kadang kita kada tahu bila sampai 20 derajat sudah separuh dah kejauhan itu. Nah, itu ada ilmunya. Nah, kita kan ilmu itu tidak ada. Itu jarang karena lah pernah dikirimi soal ujian fakultas ini. Kita harus menguasai kalkulus derajat karena singkostan karena kan derajat tuh ilmunya kan. Jadi ilmu matematika sebenarnya tetap pakai di situ. Jadi yang memakai ilmu matematika yang jelas lah ilmu falak, faraid, laun zakat. Nah, ini terpakai benar nih ilmu matematika.
yang paling banyak itu korelasi dengan matematika ya ilmu falak nih. Nah, itu udah salah mengukur, alatnya ada dan pakai matahari. Ya, kalau mau ukurnya pakai matahari ada alatnya. Kita di tengah hutan, ilmu ini kadang-kadang ya Pak, berijtihad semampu kita. Nah, udah di ilmunya nah beberangnya nah, kenapa? Ijtihad semampunya. Di mana kira-kira matahari itu nah tadi? Kira-kira. Nah, itu tepatnya lah. Itu yang nomor 3. Lalu nomor keempat ta'aqqudul yahudi min nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan Yahudi kenabian Nabi Muhammad. Di momen ini sebenarnya Ka'ab bin Asad itu mengakui kenabian Nabi Muhammad. Dan orang-orang di kabilahnya pun mengakui Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir. Tetapi apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman? Nah, karena mereka li'asobiyatihim wa takabburihim. Karena asobiyah mereka, kesukuan mereka, karena ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dan ketakaburan mereka terhadap Nabi Muhammad sehingga mereka tidak menerima. Itu ternyata takabur. Abu Jahal sama karena takabur juga. Wadzalika huwa sababul kufur inda katsirin mimma yatadhaharu bi'adamil iman wal fahm. Ini karena ya sebab kekafiran mereka. Wa dzalika huwa dalil al-bayyin ala anna al-Islam fi aqidatihi wa ammati ahkami inma huwa dinul fitrah al-basyariyah as-safiyah. Dan mereka juga mengakui tentang syariat Islam nih. Jadi masalahnya bukan di ajaran Nabi Muhammad, tapi memang hati mereka yang tidak menerima ajaran Islam. Nah, itu. Lalu yang kelima, sedikit lagi. Yang kelima, hukmul qiyam ikraman lil qadim. Tadi hukum berdiri memuliakan yang datang. Siapa? Orang soleh, itu jelas dah. Lalu yang terakhir, yang keenam, nah, mazaya khasah li Sa'ad bin Mu'adz. Ini merupakan keistimewaan untuk Sa'ad bin Mu'adz. Di apa namanya nih, di perang Ahzab yang sebelumnya itu kan Nabi memberikan tawaran untuk berdamai dengan Bani Ghatafan. Tapi jar Sa'ad bin Mu'adz, tidak Rasulullah. Tidak Rasulullah, kita terus berperang aja, jangan menyerah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini walaupun umurnya dalam Islam pendek sekitar 6 tahun aja, tapi aksaru barakatan fil Islam, sangat mempengaruhi umat Islam ketika hijrah. Nah ini hidup si dinur efisien benar. Nah, memang dalam hadis itu kan salah satu maksud terbaik itu adalah mantala umruhu, orang yang umurnya panjang dan hasun amaluh, amalnya baik. Memang itu. Tapi jangan lupa ada sosok kayak Sa'ad bin Mu'adz. Walaupun Islamnya masuk Islam dari mu'alaf sampai meninggal itu waktunya pendek, ada sampai 10 tahun, tetapi berkahnya untuk Islam luar biasa. Nah, kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ini karena ada moderatornya jadi tidak ada pertanyaan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.